Shalom, selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, pasti dahsyat dan luar biasa. Hari ini adalah hari keempat kita menjalani doa puasa. Tetap semangat ya, sampai hari yang ke-10. Di Reka hari ini kita akan belajar bersama merenungkan firman Tuhan dari perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menceritakan kisah tentang perumpamaan seorang bapa yang memiliki 2 anak laki-laki. Kita akan baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Si bungsu meminta bapaknya memberikan harta yang seharusnya baru ia peroleh setelah ayahnya meninggal dunia. Anak ini berpikir ia dapat lebih bahagia ketika jauh dari rumah. Tanpa disadari permintaannya itu egois dan pastinya sangat menyakiti hati bapaknya. Dengan berat hati sang bapa memberikan hartanya untuk si bungsu. Anak bungsu itu membawa hartanya dan pergi ke negeri yang jauh. Di dalam Lukas 15 ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Negeri yang jauh ini mungkin pikir si bungsu menjanjikan kemerdekaan atau kebebasan. Tetapi sesungguhnya memperbudak si bungsu. Ketika uangnya masih banyak, si bungsu dikelilingi banyak teman. Tetapi ketika uangnya habis, dia ditinggal dalam kemiskinan. Bahkan ia harus bekerja mengurus babi, pekerjaan yang mungkin dianggap rendah pada zaman itu. Ia sampai ingin makan makanan babi karena kelaparan. Si bungsu menyadari keadaannya. Si bungsu memiliki kesadaran akan kembali ke ayahnya. Ia sadar akan kesalahannya. Ia berpikir, lebih baik aku kembali ke rumah ayahku. Di rumah ayah para pekerja pun punya makanan. Aku akan meminta maaf dan hidup berharap ayah menerimaku kembali. Kita akan baca di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Bapak adalah sosok yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Saat si bungsu pulang ke rumah, bapaknya sudah menunggunya dari kejauhan. Apakah bapaknya marah? Tidak. Apakah bapaknya menghukum si bungsu? Juga tidak. Ketika melihat anaknya kembali, si bapak ini berlari menghampirinya, memeluknya dan menerimanya dengan penuh kasih. Si bungsu meminta maaf, tetapi bapaknya tidak marah sama sekali. Justru ia menyuruh pelayannya untuk memberikan pakaian terbaik, cincin, dan mengadakan pesta karena anaknya yang hilang itu telah kembali. Di dalam Lukas 15 ayat 24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang
dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ketika si sulung melihat bapaknya merayakan kepulangan adiknya, ia merasa marah dan iri. Kenapa bapak menyambut dia dengan pesta? Padahal aku selalu patuh, tapi aku tidak pernah dibuat pesta seperti ini. Tapi bapak berkata, "Nak, kamu selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tetapi adikmu ini tadinya hilang, sekarang sudah kembali. Itu sebabnya kita harus bersukacita." Si sulung bukannya bersukacita ketika adiknya yang telah lama pergi kembali, malahan emosinya terbakar dengan sikap baik sang bapa yang menyambut kepulangan adiknya. Anak sulung ini menjadikan dirinya seperti seorang pelayan yang patut memperoleh upah dan apresiasi setelah melakukan banyak hal. Bukan sebagai anak yang seharusnya turut bagian dalam menikmati segala hal bersama dengan bapaknya. Kadang-kadang kita bersikap seperti anak sulung ini. Saat sesuatu tak sesuai dengan harapan kita marah. Saat kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan merasa iri atas berkat Tuhan. Di saat kita mulai kecewa karena merasa pengorbanan kita di dalam melayani Tuhan tidak membuahkan apa-apa. Kita seharusnya memposisikan diri sebagai anaknya. Kita harus menikmati hak-hak kita sebagai anaknya. Bahwa kita memiliki Bapa yang baik, penuh kasih dan karunia. Di mana kita bisa datang padanya kapan saja. Menikmati kebaikannya, bersuka cita di dalam segala kemurahannya. Tuhan sangat ingin kita bersyukur atas segala yang kita miliki dan ikut bersuka cita saat orang lain mengalami kebaikan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan anak yang hilang ini ialah tentang kasih Bapa yang tak terbatas dan pengampunannya yang total. Meskipun manusia sering jatuh dalam dosa dan menjauh dari Allah, tetapi Allah selalu menunggu dengan tangan terbuka untuk memulihkan mereka yang bertobat. Pertobatan selalu mendatangkan sukacita, bukan hanya Allah yang bersukacita, namun tentunya bagi yang terhilang juga. Allah akan mengerjakan pemulihan dan memberikan pembaharuan dalam kehidupan kita. Undangan pertobatan selalu diberikan kepada kita. Roh Kudus selalu menyatakan ajakannya dan undangannya dan terus mencari kita. Mau untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dari kisah anak yang terhilang ini kita belajar bersama-sama bahwa pertobatan dan kerendahan hati kita harus kita miliki. Agar bisa menjadi pemulihan hubungan kita dengan Bapa di surga. Dalam sebuah pertobatan, bukan karena kebaikan kita yang membuat diri kita bisa kembali kepada Tuhan, namun sadarilah bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan yang dengan kasih-Nya menarik kita untuk kita dapat kembali. Karena itu, saudara sekalian, ketika firman Tuhan datang dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita tentang hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita, milikilah hati yang lembut untuk mau berubah dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Meskipun kita pernah berbuat salah, kasih-Nya tidak pernah berubah. Jangan seperti si bungsu yang boros dan tidak bijaksana. Jangan juga seperti si sulung yang iri hati. Tetapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kasih Tuhan dan bersyukur. Seperti Bapa dalam cerita ini yang menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik yang selalu mengampuni dan menyambut kita kembali ketika kita menyesal dan mau berubah.
Tidak peduli sejauh apa kita pernah jatuh, Tuhan selalu menunggu dengan tangan terbuka. Ia tidak marah, tapi justru bersukacita ketika kita datang kembali kepadanya. Jadi, jangan takut untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Bapa yang terbaik yang selalu mengasihi kita tanpa syarat. Kiranya Roh Kudus akan terus memampukan kita dan terus berkarya dalam kehidupan kita setiap hari. Tetap semangat dan ingat, Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk doa puasa sepanjang berlangsung di 10 hari ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Mari kita buka suara. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai hari yang keempat ini kami masih diberi kekuatan oleh-Mu Tuhan untuk menjalani doa puasa. Pimpin kami terus Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami hal-hal yang baru yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalankan doa puasa 10 hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami melakukan doa puasa ini dengan sukacita, dengan kesungguhan hati kami Tuhan, agar kami juga Tuhan mendapat hal-hal pencerahan yang baru di dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami bisa ubah karena kasih daripada-Mu Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan, agar kami bisa melakukannya dengan benar dan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan juga berdoa untuk pokok doa kedua, yaitu untuk Gembala Sidang, Tim Bintang 5, semua para pelayan baik di ibadah raya, Maisi, Tin, dan Mars. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami dalam surga, kami membawa gembala sidang kami, Bapak Theophilus. Engkau akan menutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari mara bahaya, gangguan orang jahat, kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, Engkau akan memakai dia dengan luar biasa, sehingga pelayanannya Tuhan boleh membangunkan jemaat untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan, sidang jemaat yang dipimpin oleh Bapak Theophilus Tuhan, boleh bertumbuh di dalam iman kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh para pelayan yang ada di gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melayani Engkau dengan hati hamba, kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sukacita, kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan persiapan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga Tuhan boleh menjaga hidup kami agar kami hidup benar di hadapan-Mu dan hidup takut akan-Mu Tuhan. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan kepada-Mu Tuhan dan boleh memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk Tim Bintang 5 Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati pelayanan-pelayanan kami di Tim Bintang 5. Kami diurapi oleh-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami ada kerjasama yang baik antara kami semua Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Kami boleh membawa gereja kami ke arah yang lebih baik melalui pemikiran-pemikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau akan tetap menyertai kami selalu Tuhan, Tim Bintang 5, dan kami seluruhnya diberi kesehatan dan perlindungan oleh-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara dan kota Bandung. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Biarlah Engkau akan berkarya terus Tuhan di negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia dijauhkan dari mara bahaya, mungkin dari gangguan orang-orang yang akan merusak Indonesia Tuhan. Dijauhkan dari terorisme Tuhan, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari korupsi-korupsi Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan kami diberi roh takut akan-Mu Tuhan.
dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah kami boleh menjalankan pemerintahan kami dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh pemerintahan kami boleh membawa Indonesia ke arah yang lebih baik Tuhan. Sertai juga Tuhan kota Bandung dengan perlindungan daripadamu Tuhan. Biarlah kota Bandung juga Tuhan boleh diberi damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan kota Bandung juga dijauhkan dari orang-orang jahat yang mungkin akan mengacaukan kota Bandung. Biarlah Tuhan kami anak-anakmu Tuhan boleh mendoakan selalu negara kami Tuhan, sehingga negara kami boleh menjadi berkat bagi negara-negara yang lain Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan sepanjang reka ini. Biarlah Tuhan kami selalu boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami boleh diubahkan dalam kehidupan kami dengan mendengarkan reka Tuhan setiap hari di dalam 10 hari ini. Biarlah pimpinan-Mu beserta dengan kami selalu Tuhan. Engkau akan menyertai kami Tuhan di dalam kami melewati hari ini. Boleh bangun kembali besok pagi dengan tubuh yang segar Tuhan, karena Engkau ada beserta dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan kami hari ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas partisipasinya di dalam PK hari ini. Selamat berbuka puasa. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Amin.